Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah rahimakumullah, dalam pembahasan fikih ziarah kubur ada satu tema tentang apa hukumnya mencabut rerumputan atau pepohonan yang tumbuh, baik itu ditanam secara sengaja atau dengan liarnya. Bolehkah kita mencabut atau tidak? Satu pembahasan yang kemudian diulik dan didetilkan oleh para ulama sehingga memunculkan pola pendapat yang berbeda. Setidaknya ada dua pendapat yang disuguhkan terkait masalah ini. Yang pertama, pendapat yang melarang, bahkan sebagian di kalangan para ulama ada yang menghukumi makruh, bahkan sampai menghukumi haram. Tidak boleh mencabut rerumputan yang masih menghijau, yang tumbuh di sekitar pemakaman. Dengan alasan karena pepohonan termasuk rerumputan dalam hal ini senantiasa beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah untuk ahli kubur. Ada beberapa ulama yang memiliki pendapat terkait dilarangnya mencabut rerumputan yang masih tumbuh berkembang di area pemakaman, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di kalangan madhab Syafi'i. Termasuk dalam hal ini Imam Al-Bujairami yang sampai menegaskan haram dicabut kalau masih menghijau dan tumbuh berkembang di atas pemakaman. Tapi kalau sudah mengering, kata Imam Al-Bujairami, silahkan dicabut. Termasuk dalam hal ini juga Imam Ibnu Abidin di kalangan madhab Hanafi atau Imam Al-Bahuti di kalangan madhab Hambali. Ulama-ulama ini memiliki pandangan bahwasannya tidak boleh mencabut rerumputan yang masih tumbuh berkembang. Dalam hal ini, Dr. Wahbah Juhairi dalam kitabnya Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal Qadaya Al-Mu'asirah mengetengahkan adanya pendapat di kalangan mayoritas madhab Hanafi bahwasannya tidak boleh kita mencabut rerumputan yang masih tumbuh berkembang dan menghijau. Dengan alasan ini bentuk kezaliman yang dilakukan oleh kita kepada ahli kubur. Karena ada hak yang harusnya didapatkan oleh ahli kubur dari rumputan dan pepohonan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah al-istighfar. Istighfarnya rerumputan, pepohonan untuk ahli kubur, di mana mereka memohon ampunan kepada Allah agar ahli kubur ini seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan dilindungi dari siksa kubur. Setidaknya ada 3 dalil yang disuguhkan oleh ulama madhab. Landasan dalil yang pertama, petikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdih. Bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, dari mulai penduduk langitnya sampai dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, semuanya senantiasa berzikir, bertasbih, dan beristighfar kepada Allah. Meskipun sejatinya kita nggak mengetahui dan memahami seperti apa zikirnya mereka. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasannya rerumputan pun senantiasa berzikir dan beristighfar, dan utamanya meminta kebaikan untuk ahli kubur. Dan landasan dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan beberapa ulama ahli hadis yang lain terkait riwayat ketika suatu saat Rasulullah dengan para sahabatnya melewati area pemakaman dan Rasulullah berhenti di 2 pemakaman. Dan ternyata saat itu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah terkait apa? Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Rasulullah, 2 penghuni ini sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan penyebabnya bukan mereka melakukan dosa besar, bukan, kata Rasulullah. Adapun yang pertama, ini orang suka melakukan adu domba. Dan yang kedua, orang ini tidak bisa melindungi dirinya dari percikan air kencing. Maka saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah meminta kepada para sahabatnya yang hadir saat itu untuk dipotongkan pelepah kurma dari pohonnya yang tentunya masih menghijau, lalu pelepah kurma ini dibelah menjadi 2 dan Rasulullah menancapkan di 2 kubur tersebut. Dan sesudah itu Rasulullah SAW berdoa, la'allallahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah berkenan meringankan siksaan untuk 2 ahli kubur ini selama pelepah kurmanya belum mengering. Dari riwayat ini, sebagian ulama memiliki keyakinan bahwasanya rerumputan yang masih menghijau itu insya Allah akan memberikan kemanfaatan bagi ahli kubur. Dengan apa? Dengan istighfarnya atau permohonan maafnya dan permohonan ampunannya mereka kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa ahli kubur. Termasuk dalam hal ini ada riwayat
dari seorang sahabat Nabi yang bernama Buraidah al-Aslami, di mana sebelum wafatnya beliau berwasiat agar pada saat pemakaman jenazahnya nanti hendaklah ada pelepah kurma yang ditancapkan di permukaan kuburannya. Tujuannya apa? Buraidah meyakini bahwasanya pelepah kurma yang masih menghijau ini insya Allah akan memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Ini adalah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat insya Allah, adalah pendapat bahwasanya yang namanya pepohonan atau rerumputan itu sama sekali tidak memberikan kemanfaatan bagi ahli kubur. Karena sejatinya yang memberikan kemanfaatan hanya sebatas amalan yang dia lakukan selama dia hidup dalam kehidupan dunianya. Di kalangan ulama yang memiliki pola pandang seperti ini, ada seperti Imam Al-Qurtubi di kalangan madhab Maliki, ada Imam Al-Khattabi di kalangan madhab Syafi'i, ada juga Imam Bukhari di kalangan madhab Syafi'i juga, termasuk ada Imam Albani, Imam Shalih Al-Utsaimin, atau Syekh Said Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya di kalangan ulama-ulama kontemporer hari ini. Ulama-ulama ini memberikan pandangan rerumputan tidak memberikan kemanfaatan bagi ahli kubur, sehingga kalau mau dicabut sekalipun itu tidak jadi masalah. Setidaknya ada beberapa argumentasi yang disuguhkan oleh ulama-ulama menyikapi dibolehkannya mencabut rerumputan di atas pemakaman. Alasan yang pertama, ikhwati fillah, bahwasanya Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma di dua kuburan tersebut, landasan utamanya karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Sehingga Rasulullah dengan yakin dan berani mengatakan bahwasanya dua ahli kubur ini sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwatan fillah, kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki pandangan bahwasanya pepohonan, rerumputan, termasuk pelepah kurma kalau ditancapkan itu akan memberikan kemanfaatan bagi ahli kubur, secara tidak langsung kita telah berprasangka atau bersuudzon kepada ahli kubur yang ada. Seolah-olah kita yakin mereka ini sedang disiksa oleh Allah sehingga tidak boleh dicabut rerumputan di atas pemakamannya. Ini alasan yang pertama. Selanjutnya ikhwatan fillah, alasan yang kedua, bahwasanya ditancapkannya pelepah kurma oleh Rasulullah SAW bukan berarti kemudian pelepah kurma ini yang memberikan kemanfaatan kepada ahli kubur, termasuk apakah rerumputan atau pepohonan. Bukan itu yang memberikan kemanfaatan untuk ahli kubur yang sedang disiksa oleh Allah pada saat itu. Tetapi yang memberikan kemanfaatan adalah adanya syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk dua ahli kubur ini. Makanya bisa saja mungkin saat itu Rasulullah SAW meminta bukan hanya sebatas pelepah kurma saja. Mungkin saja Rasulullah minta batuan untuk disimpan di atas pemakaman tersebut atau yang lainnya. Yang saya maksud di sini adalah apapun jenis pepohonannya atau benda apapun sejatinya tidak memberikan kemanfaatan untuk ahli kubur. Yang berlaku dalam kejadian ini adalah adanya syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana sahabat Jabir bin Abdullah mendengar secara langsung apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melewati dua kuburan tersebut dan Rasulullah menancapkan dua pelepah kurma. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah saat itu? Inni marartu bi qabraini yu'adzaban fa ahbabtu bi syafaati ay yuraffaha anhuma ma damal husnani rutbain. Kata Rasulullah, aku melewati dua kuburan yang sedang disiksa oleh Allah penghuninya. Dan saya berharap dengan syafaat yang Allah berikan kepada aku agar kiranya Allah meringankan siksaan untuk dua ahli kubur ini selama pelepah kurma ini belum mengering. Jadi yang berlaku dalam riwayat ini adalah adanya syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah meminta kepada Allah agar diringankan siksaannya. Sampai kapan? Rasulullah meminta ambang batasnya sampai pelepah kurma itu mengering. Jadi bukan pelepah kurmanya, melainkan syafaat yang Allah berikan kepada Rasulnya. Termasuk dalam hal ini, dalil secara logikanya, kalau seandainya yang memberikan kemanfaatan itu adalah pelepah kurma yang masih menghijau, harusnya Rasulullah tidak perlu membelah pelepah kurma yang masih menghijau tersebut. Karena kenapa? Kalau pelepah kurma itu dibelah menjadi dua, maka proses pengeringan dari pelepah kurma itu makin cepat terjadi. Sehingga ikhwatanillah, lagi dan lagi kita diyakinkan oleh para ulama bahwasanya pelepah kurma itu sama sekali tidak memberikan kemanfaatan, melainkan hanya sebatas syafaat Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini ikhwatanillah, kalaulah ada semacam keyakinan
bahwasanya hanya rumputan yang masih tumbuh menghijau atau dengan pepohonannya, hanya pepohonan yang masih hidup atau menghijau ini yang bisa memberikan kemanfaatan kepada ahli kubur, karena mereka memohon istighfarnya kepada Allah, mereka berzikir kepada Allah. Apakah hanya sebatas pepohonan ini saja yang terkategorikan makhluk yang masih hidup, yang bisa memberikan kemanfaatan kepada ahli kubur dengan zikir dan istighfarnya? Apakah benda-benda mati seperti bebatuan, pasir, atau debu? Pertanyaannya, apakah benda-benda mati ini juga tidak berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ambil contoh umpamanya, Allah menegaskan di surat Al-Baqarah ayat 74 terkait ayat yang mengetengahkan bagaimana ibadah dan zikirnya bebatuan. Allah Ta'ala umpamanya menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang terbelah karena terkena arus air yang sangat kuat. Termasuk di antara bebatuan itu ada yang terbelah karena kenapa? Karena mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara logika, pada dasarnya bukan hanya sekedar rumputan atau pepohonan saja yang berzikir kepada Allah. Ketika kita meninggal nanti, sejatinya bebatuan, tanah, debu, semuanya berzikir kepada Allah. Tidak terbatas kepada makhluk yang terkategorikan makhluk yang hidup, bahkan makhluk yang dianggap mati oleh kita seperti bebatuan, tanah, dan debu, semuanya pada dasarnya berzikir dan bertasbih kepada Allah. Jadi kenapa harus diberikan pembatasan seperti itu? Ini catatan yang perlu kemudian kita pahamkan. Dan kalaulah ada riwayat dalam hal ini, sahabat Nabi yang bernama Buraidah al-Aslami yang berwasiat untuk ditancapkan pelepah kurma di pemakamannya, sejatinya riwayat ini dikritisi oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa ka'anna Buraidata hamal al-haditha ala umumihi wa lam yarahu khasan bidainika rajulaini. Adalah Buraidah al-Aslami menganggap hadis ini umum bisa berlaku untuk siapa saja, tidak terbatas kepada dua orang yang sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pada dasarnya siapa saja kalau meninggal dikuburkan, mau ditancapkan pelepah kurma pun silahkan dilakukan. Padahal sejatinya kalau kita baca dari perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah hanya melakukan tindakan menancapkan pelepah kurma itu hanya ketika itu saja. Rasulullah tidak pernah mengulanginya. Demikian juga para sahabat atau tabi'in dan salafus saleh sesudahnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengulangi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya ini adalah kekhususan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk dua penghuni kubur ini saja. Dan akhirnya, sebagaimana tadi dikatakan, para sahabat dan generasi sesudahnya tidak ada lagi yang mengulangi perbuatan menancapkan pelepah kurma di setiap pemakaman di mana jenazah itu dikuburkan. Oleh karenanya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat pemakaman saudaranya Abdurrahman bin Auf, ketika ada sebagian di antara sekelompok manusia yang menancapkan semacam tenda yang terbuat dari beberapa batang pohon, saat itu kemudian Ibnu Umar mengatakan, inzi'hu fa innama yudhilluhu amaluhu. Cabut tenda itu, cabut pohon-pohon itu. Karena kenapa? Karena semata-mata yang bisa melindungi dan menaungi ahli kubur itu sebatas amalannya, bukan benda-benda atau pepohonan yang lain. Sehingga singkatnya ikhwatimullah, kalaupun seandainya ada di antara kita yang mendapati ada rerumputan yang tumbuh di atas pemakaman, kalau seandainya biidznillah umpamanya mengganggu pemandangan karena sudah tumbuh besar gitu ya, apalagi umpamanya kalau pepohonan ini berduri dan mengganggu orang-orang yang hendak ziarah, silahkan dibersihkan. Apalagi kalau seandainya kita meyakini ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada ahli kubur. Kita ingin melihat pekuburannya bersih, rapi. Itu cara kita untuk memuliakan mereka-mereka yang sudah wafat. Sehingga singkatnya, wallahu a'lam, kalaulah ada di antara kita yang mau mencabut rerumputan atau pepohonan tersebut, insya Allah itu tidak memberikan dampak negatif bagi ahli kubur. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.